jenengan sadar bahwa ada siswa yang kelihatannya butuh bantuan lebih dari yang bisa kita lakukan sebagai orang guru. Tetapi jenengan bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Takut dianggap lebay, takut orang tuanya tersinggung, dan bahkan takut jenengan dikira tidak bisa ngajar. Di video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai 5 tanda siswa sekolah dasar yang butuh perhatian khusus, mulai dari kesulitan fokus sampai perubahan perilaku yang mendadak. Nah, banyak yang tanya nih, oke, aku sudah lihat tandanya, terus sekarang aku harus ngapain? Nah, hari ini kita akan jawab pertanyaan itu. Kita bahas kapan waktunya merujuk ke psikolog dan bagaimana cara bicara ke orang tua tanpa membuat mereka panik atau defensif. Dan buat yang belum tonton video kedua, linknya ada di deskripsi ya. Sangat recommended untuk ditonton duluan biar konteksnya nyambung. Sebelum bicara soal caranya, kita harus tahu dulu nih kapan tepatnya kita perlu segera merujuk. Karena kenyataannya banyak banget guru yang terlambat merujuk, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak tahu kapan waktu yang tepat. Nah, ada 3 kondisi yang tidak boleh ditunggu lagi. Kondisi pertama, sudah berlangsung lebih dari 4-6 minggu dan tidak ada perubahan. Ini patokan yang biasanya digunakan oleh banyak praktisi. Kalau tanda-tanda yang kita bahas di video 2 itu sudah berlangsung lebih dari sebulan dan jenengan sudah mencoba berbagai pendekatan di kelas tetapi tidak ada yang berhasil. Itu sinyal bahwa kondisi ini sudah di luar kapasitas intervensi kelas biasa. Catat dulu polanya, kapan terjadi, seberapa sering, apa pemicunya, dan yang ini akan sangat berguna saat berbicara dengan orang tua. Isi kedua, ada unsur keselamatan diri sendiri dan orang lain. Misalnya nih, siswa sering menyakiti dirinya sendiri, memukul kepalanya, mencubit diri sendiri, atau menjadi agresif fisik terhadap teman sampai membahayakan. Kalau sudah ada unsur ini bukan lagi sekadar tantangan perilaku biasa dan jenengan tidak seharusnya menanggung ini sendirian. Kondisi yang ketiga, jenengan sebagai guru sudah tidak tahu harus berbuat apa. Dan ini kondisi yang paling valid, tapi paling jarang diakui oleh guru. Guru bukan psikologis klinis, mengenali batas kemampuan diri dan tahu kapan perlu melibatkan ahli, bukan tanda kelemahan. Ini bagian yang paling banyak ditanyakan. Gimana caranya bicara ke orang tua tanpa membuat mereka bingung dan mereka langsung defensif atau panik? Ada 4 prinsip yang harus kita pegang sebagai guru. Mulai dari kekuatan anak, bukan masalahnya. Jangan buka percakapan langsung dengan kekhawatiran. Mulai dengan hal yang positif dan benar-benar jenengan lihat dari anak mereka. Baru setelah itu masuk ke topik yang perlu didiskusikan. Contohnya nih, hindari kalimat "Bu, anak ibu sering bermasalah di kelas dan saya rasa perlu ke psikolog." No. Dan yang lebih baik adalah, "Bu, saya melihat potensi yang luar biasa dari Raffi. Saya ingin kita diskusi bersama agar potensi itu bisa berkembang maksimal." Prinsip yang kedua, memakai fakta observasi, bukan opini atau asumsi. Sebelum ketemu orang tua, kita sebagai guru harus mencatat secara konkret apa yang kita lihat di kelas, bukan kesan umum, tetapi merupakan data spesifik. Yang terlalu umum nih, contohnya, Raffi sering susah fokus dan mengganggu teman. Nah, kata-kata atau kalimat yang lebih baik adalah selama 3 minggu ini, dalam 7 dari 10 sesi belajar, Raffi tidak dapat menyelesaikan tugas 15 menit tanpa distraksi berulang. Prinsip ketiga, hindari kata psikolog di kalimat pertama. Ini bukan menyembunyikan informasi, ini soal timing.
Banyak keluarga yang masih membawa stigma terhadap kata psikolog. Bangun dulu kepercayaan dan pemahaman bersama, baru perkenalkan opsi rujukan. Coba framing yang lebih mudah diterima. Ahli tumbuh kembang anak atau konsultan perkembangan anak. Maknanya sama, tapi jauh lebih mudah dan masuk di awal percakapan. Prinsip yang keempat, posisikan diri kita sebagai tim, bukan hakim. Orang tua perlu merasakan bahwa jenengan dan mereka ada di posisi yang sama, yaitu sisi anak. Bukan jenengan yang menghakimi cara mereka mengasuh. Kalimat seperti, saya ingin kita sama-sama cari cara terbaik untuk mendukung Raffi, jauh lebih efektif dibandingkan kalimat yang terkesan menuju kesalahan Raffi. Nah, kapan harus merujuk siswa ke psikolog? Jadi, dengan kondisi yang sudah lebih dari 4-6 minggu tanpa perbaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada unsur keselamatan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, kamu harus sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, ada 4 prinsip kita bisa berbicara ke orang tua. Yang pertama, mulai dari kekuatan anak. Nah, yang kedua, pakai data observasi yang konkret. Kemudian yang ketiga, hindari kata psikolog di kalimat pertama. Nah, yang keempat, posisikan diri kita sebagai tim, bukan hakim. Nah, guru yang berani mengambil langkah ini itu adalah guru yang mengubah hidup seorang anak. Jadi jenengan nggak harus punya semua jawabannya, tapi jenengan cuma perlu cukup peduli untuk bertindak. Nah, kalau orang tuanya menolak di awal itu bukan berarti kegagalan jenengan, tapi jenengan sudah melakukan bagian jenengan. Benih yang jenengan tanam itu hari ini akan tumbuh di waktu yang tepat. Nah, dari semua yang udah kita bahas hari ini, bagian mana yang jenengan paling butuhkan? Apakah soal kapan waktunya atau cara bicara ke orang tuanya? Tulis di kolom komentar ya, kita baca semuanya loh. Dan kalau video ini bermanfaat, tolong di like dan juga di share ke semua rekan guru yang mungkin sedang membutuhkan panduan ini. Nah, dan video berikutnya kita akan membahas topik yang juga sangat diminta, yaitu ada 3 strategi pembelajaran inklusif yang bisa langsung diterapkan di kelas sekolah dasar tanpa perlu alat khusus atau biaya tambahan. Jangan sampai ketinggalan ya. Dari sibukgratis.id, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.